Coba. Ponorogo, benar sekali. Kalau ini Jatilan. Salah tengah. Ponorogo juga ada. Kalau yang ini Payung. Ada yang tahu Payung? Benar sekali. Kenapa? Benar sekali, benar. Joget-joget ya. Tanya dari mana, ada yang tahu? Jawa Timur. Jawa Timur ada, Jawa Tengah juga ada. Ada. Oke. Tadi kan jadinya tadi Remo. Kenapa kok ini contohnya Warok, Jatilan dan Kayu? Ada yang tahu? Satu-satuan. Tepat sekali tanya. Jadi secara kultur sejarah, tari Remo itu merupakan tarian tentang ludruk. Tahu ludruk ya? Ludruk itu kalau di Jawa Tengah sama seperti ketoprak. Ya. Nah, seperti itu. Yang pada awalnya sama kayak Reno juga. Yang pada awalnya hanya dibawakan oleh penari laki-laki. Kemudian hal ini berkaitan dengan apa yang dibawakan pada tarian ini, yaitu tentang kisah tentang pangeran yang berjuang dalam pertempuran. Sehingga para penari yang laki-laki itu akan memunculkan sisi maskulin yang dibutuhkan untuk menyampaikan perjuangan dari para pangeran. Nah, asal usulnya itu, tari Remo itu diciptakan oleh Cak Mo. Cak Mo ini nama seseorang ya. Cak Mo itu merupakan gembala dalam sebuah grup reog di Ponorogo, asal desa Ceweng, kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Diwe, Kabupaten Jombang. Ya, tulisannya Diwe, tapi kalau orang Jombang bacanya pakai Diwe. Ya. Nah, jadi Cak Mo ini mengamen untuk menambah penghasilannya di musim kemarau dengan menggunakan pakaian ala Jatilan, tapi tanpa menggunakan anyaman bambu. Jadi dia tidak membawa kuda lumpingnya, hanya pakaiannya saja yang mirip. Kemudian menarikan tarian dengan iringan musik sepasang kenong yang ditabuh oleh istrinya. Ada yang tahu alat musik kenong? Tahu ya, yang kayak gitu ya. Ada yang pernah memainkan kenong? Pernah. Oke, dan mengadopsi gerakan Jatilan, Warok serta Kayu. Jadi Remo ini mengadopsi gerakan Jatilan, Warok serta Kayu yang tadi di gambar pertama tadi dan menyanyikan Kidung Kembang Palikan. Tadinya seperti ada yang mirip seperti yang ada pada reog Ponorogo. Ibu bisa nanya ya? Nggak ada reognya. Kemarin ada di atas itu ya. Dan orang-orang itu lebih mengenalnya dengan tarian reoge Cak Mo atau disingkat menjadi Remo. Wow. Terus kita bilang ini ada tiga, yaitu gerakan tarinya. Gerakan tari dari tari Remo ini lancak dan dinamis, itu dengan adanya lonceng-lonceng. Kalau lonceng yang tahu, itu dipasang di pergelangan kaki seperti ini. Kenapa leher? Tuh, nanti nggak bisa bunyi. Atau gini, kalau bergerak biar kakinya bunyi. Gimana? Kita praktek ya. Terus selain itu gerakan selengkat atau sambal, gerakan anggukan dan gelengan kepala, ekspresi wajah dan kuda-kuda penari membuat tarian ini terlihat semakin akrab. Untuk busananya, para penari Remo itu menggunakan ikat kepala berwarna merah yang disebut dengan kudeng. Celana semi lutut, baju lengan panjang, kain batik dengan cara pesisiran, selendang di bahu, kain stagar yang digunakan pada bidan dan gelang kaki berlonceng. Di belakangnya itu biasanya juga ada yang membawa keris belakang seperti pengantin gitu ya, tahu ya kalian ya. Pengiringnya, untuk pengiring musik dari tari Remo sendiri itu menggunakan gamelan. Adapun iramanya adalah irama juli dan terowongan. Tetapi dapat pula berupa gending walang kekek, gedok lancak, rucilan atau gending-gending kreasi baru. Nah, ada jenis-jenis atau gaya tari Remo itu ada beberapa ya. Yang pertama ini gaya Surabaya atau gaya yang paling umum. Penciptanya itu Munali Fatah yang merupakan pemain ludruk RRI Surabaya. Ragam gerakannya itu Nabak Bumi, Besian, Jatiraga, Ceplekan, Ranjalan. Untuk musik pengiringnya Gending Surabaya, Laras Rendro, Patet, berapa? Patet. Oh iya, Patet. Penari memakai dua selendang. Dan ciri khasnya kalau tari Remo Surabaya itu selendangnya ada dua, yang
jawab sendiri ya. Oh gitu. Ya, masing-masing kalau penari mau nggak masing-masing tujuh sekarang. Kemudian gaya sarung galing. Ini dasar pesannya itu sama kayak di Republik Lombok. Yang membedakan penggunaan kaos besi. Kalau di Surabaya itu kaosnya hitam, kalau sarung galing pakai kaos putih. Untuk metodenya tidak beda jauh dari Surabaya. Nah, untuk gaya Jombangan sendiri yang khas Kabupaten Jombang itu namanya tari remo golekan. Ini Bu. Tari remo golekan atau tari remo Jombangan? Saya punya stiker. Yang dikreasikan oleh seniman asal Jombang namanya Ali Makasa. Mau gitu banget. Nah, tari remo yang khas dari Jombang itu namanya tari remo golekan atau tari remo gaya Jombangan. Jombang. Ya, penciptanya itu seniman asal Jombang, Ali Makasa. Inspirasinya berasal dari pengenan Jombang bersama bernama Sastro Golek Amenan. Ini salah ya, itu. Siapa Bu namanya? Sastro Golek Amenan. Namanya. Nama panggilannya siapa Bu? Sastro Cak Golek. Oh, tak boleh. Ya. Masih hidup Bu? Mirip Adi. Saya Nah, ciri-cirinya dari golekan itu caranya terdiri atas gestur kaki yang bagus atau gitu ya. Itu kalau gaya Jombangan nggak pakai kelinci gitu kan? Pakai, ini nggak kelihatan di sini. Oh ya. Ya, semua dari remo. satu kaki dong Bu. Hah? Satu kaki. Iya, di satu kaki. Budget bisa sama anak tuh Bu. Ya, nanti kita praktek ya. Gestur kakinya itu gedung-gedung dan gerakan kepalanya ya gitu. Gimana? Caranya itu Gini ya, nanti Bu? dijelaskan. Oke, nanti Mas Gigi yang praktek. Iya, tapi saya romantis. Oke, kayak busana gaya Jombangan itu ya mirip dengan budaya busana gaya Surabaya dan sarung galing, cuman bedanya di ininya dia pakai rompi. Nah, ini yang paling berbeda ini di antara gaya remo yang tadi. Kalau yang tadi kan pakai bajunya lengan panjang, Ya, Bu. ini gaya cowok ya. Ini gaya kayak kalian Pak Biar. Tapi kalau itu kayak cowboy itu yang gemuk itu. Gemuk semua. Buat Nah, gaya remo ini lebih luas, gerakannya berbeda sama gerakan remo yang tadi. Sebenarnya pakai sanggul, muka hitam, kemudian raba untuk menutup bagian pinggangnya, dan hanya menggunakan satu selendang di sini, di bahu. kalau tak polis itu. Ikat dulu. Ayo Bu. Tiga mau maju. Kita berdiri dulu, kita praktik bersama-sama. Ada kasih kelompok. Oh, aku mau cari Ayo, berdiri semua. Berdiri siap gerak. Siap gerak. Nah, ini contoh pemanasannya seperti ini. Tangan kiri yang genggam. Genggam tapi lurus di bawah. Oke, sip. Sekarang kita dengarkan lagunya ya. Kita dengarkan lagunya. Ayo, bersama-sama. Kaki kanan. Oke. Satu. Kanan lagi. Stop, jangan sampai maju lagi. Bosan Bu. Oke, berarti sudah bisa ya nggak bosan ya? Nah, kita praktek ya. Di sini, gerakan selanjutnya lebih cepat ini. Temponya lebih cepat. Apa lagi? Tiga. Nah, selesai sampai di situ. Apa aslinya dua kaki? Udah bisa semuanya ya? Ya. Gimana? Remnya? Satu. Ya? Oke, selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya. Oke, kelompok yang pertama, kelompok yang kedua, dan kelompok yang ketiga. Oke, Bu. Oke, ini Aku nggak masuk kelompok sama Kiki. Yang kita nggak mau sama Kiki. Mungkin dia coba. Nggak mau sama Kiki. Kelompok itu kemana ini? Nggak, nanti kalian juga mau Ya, Bu. kalian mau jadi kelompok ya? Kamu Nomor 3 ya? aku nomor 1. Iya, kita nomor 1. Nggak usah, nggak ngikut, jadi sampai yang masuk-masuk. Aku nggak.
Nol aja kan, Chris. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Selanjutnya, simaklah video ditonton oleh guru. Videonya yang tadi ya, dia yang udah tadi. Analisislah gaya busana yang dipakai oleh penari dalam video tadi tentang gaya busananya apa. Apakah termasuk gaya Surabaya, gaya sarung galing, gaya jombongan, atau gaya lemon putih? Di analisis ada bagian-bagiannya apa saja, itu ada ulunnya, atau ada campurnya, ada loncengnya, nanti ditulis. Dan yang ketiga, praktikan gerakan tari yang telah dipelajari bersama guru di depan kelas bersama teman di kelompok. Oke, nanti siap-siap aja ya. Itu kasih waktu 15 menit cukup ya. Oke. Silakan untuk nomor 2. Analisis gaya busana yang dipakai oleh penari. Gaya busana yaitu jombangan atau remo doletan. Oke, ada yang berbeda jawabannya? Sama. Benar, berarti benar ya. Oke, lanjut. Kemudian bagiannya ada udek, lonceng, gelang kaki, sampul, stagen, celana, rompi putih, hiasan seperti pangeran dan keris. Oke, ada yang berbeda atau ada yang menambahkan? Sama. Ini ada pemberinya. Oh, ada pembennya. Ada pembennya nggak tadi? Di sini yang tadi. Oh, yang cowok. Iya, yang cowok ini. Nggak ada pemben ya. Apa ada yang berbeda? Dibetulkan ya. Dibetulkan nomor 1. Oke, sudah. Ada lagi yang berbeda? Ada lagi yang berbeda? Satu laki dan satu soal. Oke, sudah ya. Kita kasih tepuk gujok dulu untuk kelompok 2. Kita dulu IGOB. Gujok. Ya, Oke, selanjutnya yang nomor 3. Untuk perwakilannya dari kelompok 1 dan kelompok 3 boleh 1 orang atau boleh, ayo. Nomor 3. aku mau Ayo mau prakteknya bareng apa satu-satu? bareng. Iya, silakan menentukan. Masih pegang apa main? Sengaja. Ini foto-fotoan tadi ya. Iya. Oke, bisa pakainya? Bisa. Ayo gimana sih? Tangan kiri, tangan depan. Bapak, dapat jamu kopi? Yes, betul sekali. Pintar sekali. Ada ke teman-teman bisa? Oke, ada ke teman-teman ya. Kita play musiknya. Lucu kayaknya nanti lucu dah. Mulai perhatian ya teman-teman ya. Lumayan. Siapa?
Oke, teman-teman yang lain kasih tepuk tangan dong biar semangat teman-teman. Aji kurang semangat. Aku banget, Bu. Dari Andi nggak? Siapa? Belakang saya. Ayo, 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 ayo. Untuk kita dan Andi. Mau dikasih apa dulu sama teman-temannya? Kasih ya. Oke, tepuk wow. Anjir, semua aku ada videonya loh. Oke, sudah selesai ya pelajaran KPD sudah. Sekarang ibu akan bagikan soal evaluasinya. Kok ngerjain soal terus? Kan ya, di sini. Makasih, Oke. Aduh. Iya, soal evaluasinya. Aduh. Oke. Evaluasi. Alas juga tolong. Enggak, itu bukan aku. Itu aku. Oke, sudah selesai soal evaluasinya. Bisa dikumpulkan lagi. Iya, Bu. Bu Adi nggak mau ngerjain soal evaluasi, Bu. Aku tidak mau. Dan sama El. Aji sama jualan banyak. Nggak boleh gitu. Oke, kita akan mulai terlebih dahulu soal evaluasinya ya. Tunggu dulu 5 menit. Kita koreksi soal evaluasinya. Jadi semuanya sudah bagus semua nilainya, tidak ada yang medial. Jadi ibu kasih soal pengayaan, oke? Oke, Bu. Lagi. Soal pengayaannya ya. Oke. Baik, selesai untuk soal pengayaan dan sudah selesai ya pembelajaran pada pagi hari ini. Gimana perasaannya untuk pembelajaran pagi ini? Semangat. Ada lagi perasaannya? Ada yang sedih? Capek. Capek. Kenapa kok capek tuh? Saya tadi praktek dulu, terlalu bersemangat. Terlalu semangat sampai capek. Oke, untuk pembelajaran hari ini berapa? Dari bintang 1 sampai 5 berapa bintangnya? 10. Oke, berarti semuanya sudah bisa menerima pelajaran hari ini dengan baik? Semangat? Sudah. Oke. Untuk pelajaran minggu depan, muatan lokalnya kita akan belajar tentang besukan. Oke? Oke. Siap semuanya? Siap, Bu. Untuk pelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Sudah ada. Oke, kalau tidak ada berarti semua sudah paham? Sudah. Mau tepuk kaget dulu? Mau. Bisa tepuk kaget? Bisa. Tepuk kaget. Bisa.